There will be English translation on the screen, so for those who can't understand my Indonesian, you can have a look from screen. Saudara, sekalipun Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali, namun Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang kedua untuk Petrus kembali bisa melayani Tuhan. Bahkan dalam Kisah Para Rasul dikatakan Tuhan memakai Petrus sebagai rasul yang pertama kali memberitakan Injil, dan itu ada 3.000 orang yang mendengar pemberitaan Injil dari Petrus. Mereka mau bertobat dan mereka mau terima Yesus dan mereka dibaptiskan. Saudara, 3.000 orang. Zaman dulu itu, saudara, itu jumlahnya sangat besar. Kalau dibandingkan pada zaman ini, saudara, mungkin bisa bayangkan ada seorang penginjil yang besar. Contohnya misalnya saja Billy Graham. Dia berkhotbah di depan ratusan ribu orang. Bukan cuma 10-20, tapi ratusan ribu orang. Dan mereka semuanya itu mau bertobat. Mereka mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan tentunya pada waktu zaman gereja mula-mula, ini jumlah yang spektakuler. 3,000 people come to Jesus. They repent from their sins and being baptized. Melalui pembacaan Alkitab yang sudah kita dengarkan, maka sedikitnya ada 4 hal yang kita bisa pelajari, saudara. Yang pertama adalah pembelaan terhadap Injil. Di dalam memberitakan Injil, pertama-tama tuh Petrus mengawali pemberitaan Injilnya itu dengan cara dia membela kebenaran firman Tuhan. Dari beberapa orang yang menuduh mereka yang berbahasa roh itu sebagai sebutan mereka sedang mabuk oleh anggur manis, ya, drink too much wine. Saudara, kalau kita menghadapi tuduhan, fitnahan untuk kita punya diri pribadi, lebih baik memang kita diam. Kita nggak usah bela diri. Kita nggak usah so defensif, saudara. Ikutin saja teladan Tuhan Yesus. Yang walaupun difitnah, dituduh macam-macam, tapi diam. Tidak perlu bela-bela dirinya. Tetapi saudara, kalau tuduhan fitnahan itu sudah merugikan nilai-nilai kekristenan, apalagi bisa memberikan potensi untuk menyesatkan orang, maka disitulah kita nggak boleh cuma diam-diam saja. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kita harus speak up. Kita harus menyatakan apa yang sesungguhnya yang benar itu. Dan inilah juga dilakukan oleh para apologet, saudara-saudara. Misalnya saja kalau kita sering lihat YouTube, ya, Andre Tunggal, ya, itu istri saya suka loh sama Pak Andre Tunggal ini. Bukan karena orangnya ganteng, saudara. Jadi jangan sampai salah tafsir. Istri saya suka sama Andre Tunggal itu bukan karena dia cakep. Ya cakep juga sih, tapi bukan karena dia cakep, tetapi karena memang logik, saudara. Penjelasan-penjelasannya mantap. Dan saya juga suka nonton Andre Tunggal. Juga ada Ezra Soru. Ini apologet yang bagus-bagus, saudara. Dan ada anak muda, saudara. Yang sekarang istri saya juga suka lihat, dia punya YouTube. Namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak suka lihat YouTube sih. Gimana nih suka kirim-kirim YouTube? Nggak ada tuh, lihat-lihat Elia Merion. Coba buka tuh Elia Merion. Nah, itu mantap-mantap, saudara. Anak muda masih. Tapi omongannya dia ngerti, sejarah gereja, bahasa Ibrani, semua dia ngerti. Jadi saudara, memang itu harus dinyatakan kalau ada yang nggak benar, ngaco, saudara. Nah, ketika orang banyak menuduh para pengikut Yesus, para murid Yesus sedang mabuk anggur manis, ini merusak potensi nilai-nilai kesaksian orang Kristen, saudara. Inilah alasan kenapa
sampai Petrus jadi bangkit bicara. Dia menjawab semua tuduhan yang tidak benar itu. Petrus menjelaskan bahwa para pengikut Yesus, para murid Yesus itu bisa berbahasa roh itu bukan karena mabuk. Tapi ini ada penggenapan dari isi kitab suci yang sudah pernah dituliskan bahkan ratusan tahun sebelumnya, yaitu Nabi Yoel, saudara. Ayat 16 sampai 21. Petrus menguraikan sebelumnya waktu di perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya diberikan untuk orang-orang tertentu saja, yaitu siapa? Imam, raja, nabi. Roh Kudus tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang ada hubungannya, kaitannya dengan pekerjaan Tuhan. Ya, yang langsung mengalami kuasa Tuhan. Roh Kudus diberikan orang-orang tertentu, bukan semua orang, bukan orang biasa. Tetapi di dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Semua, mau perempuan, laki-laki, usia berapa, anak kecil, orang tua, status nggak dilihat, sekolah nggak dilihat. Semuanya diberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, saudara, Petrus memakai event ini, saudara, pencurahan Roh Kudus sebagai batu loncatan untuk menjelaskan Injil Yesus Kristus kepada orang banyak. Nah, motivasi Petrus apa di dalam berapologetika atau pembelaan atas Injil, kebenaran firman Tuhan? Apa maksudnya? Itu bukan soal menang-menangan, saudara. Bukan hebat-hebatan, bukan cari nama, bukan supaya terkenal, enggak, saudara. Bukan itu motivasinya. Ya, bukan supaya famous, enggak. Tujuannya apa? Karena Petrus tahu persis, tanpa kebenaran Injil, maka semua orang akan binasa akibat dosa mereka. Ini alasannya, ini base-nya, ini fondasinya, ini motivasi utama Petrus. Ketika dia mengatakan itu, saudara, kan ada belas kasihan. Kasihan deh begitu. Ada kasih Kristus. Bukan ada kebencian, bukan mau menang-menangan, enggak, saudara. Tapi motivasinya karena kasihan dan kasih Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita berdialog, kita berdiskusi dengan orang-orang yang belum percaya, kita tuh seringkali emosi, saudara. Kita seringkali bisa kesel, jengkel. Karena yang kita omongin sama mereka tuh seringkali gak dihargai, malah diledek-ledekin, saudara. Kita bisa jadi berdebat, ya, kita bisa dispute, kita bisa argue. Kita bisa saling merendahkan, kita bisa saling menghina-hina, merendah-rendahkan begitu. Dan dialog atau diskusi seperti ini, semacam ini, nggak boleh terjadi. Nggak boleh, saudara. Karena diskusi debat seperti ini bukan memuliakan Tuhan, malah bikin malu Tuhan. Karena kata-kata kita kok jadi kasar-kasar gitu. Bikin malu, bukan jadi bikin baik, saudara. Lebih bagus diam. Kalau nggak bisa ngomong, berdebat, lebih bagus diam. Daripada debat terus keluar kata-kata yang nggak enak didengar. Orang yang nggak tahu agama pun bilang, ini orang Kristen kok ngomongnya gini ya. Bikin malu orang Kristen, lebih bagus diam. Tapi kalau kita bisa menjelaskan dengan benar, dan memang dasarnya ada, dasarnya itu Alkitab ngomongnya. Jadi based on the Bible, bukan debat kusir, saudara, menang-menangan begitu. Nah, metode penginjilan yang benar, ya, saya katakan ada yang salah, ada yang benar. Metode penginjilan yang benar apapun, saudara mau pakai, bisa 4 hukum rohani, bisa 2 ways to live, bisa juga explosion, Injil apa? ya, evangelical explosion. Itu many ways. Begitu banyak caranya, saudara.
Tetapi dasarnya, motivasinya itu bukan soal kalah atau menang. Bukan itu. Kita boleh aja menang berdebat, saudara. Iya, kita menang lah. Tapi kalau orang lawan debat kita terluka, dia sakit hati, dia antipati, dia tolak Yesus jadi. Gara-gara kita. Wah, semua usaha kita sia-sia, saudara. Semua nih usaha kita menjelaskan sampai berbusa mulut kita, nggak ada gunanya. Karena orang itu udah keburu kesel sama kita, udah sebel sama kita, dia lebih bagus nggak bergaul lagi sama kita. Dia percuma, saudara. Percuma. Oleh sebab itu perlu sekali kita berdoa. Ini penting. Berdoa, kita minta hikmat Tuhan, minta kasih Tuhan. Karena kita percaya, yang membuat orang percaya itu bukan karena kita menang debat, tetapi membuat orang itu percaya karena Roh Kudus. Roh Kudus itu mengubah hati orang, mengubah pikiran orang. Bukan karena kita pintar dan pintar kita berdebat. Yang kedua, saudara, ada resiko menolak Injil. Dan Petrus jelaskan di sini. Apa resiko kalau kalian tetap tidak mau percaya? Apa resikonya kalau kalian tetap menolak Injil, menolak Yesus? Dijelaskan di sini resikonya. Apa resikonya? Mari kita perhatikan ayat 19 sampai 20. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan dari darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ini ancaman, saudara. Ini ancaman bagi mereka yang tetap keras kepala, tegar tengkuk, nggak mau menerima, menolak anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, seorang teolog reform yang juga merupakan teolog yang sangat menginspirasi gereja-gereja reform, saudara, yaitu John Calvin, itu mengatakan demikian: matahari dan bulan adalah manifestasi kasih Allah atas umat manusia. Jadi kalau saudara lihat matahari, saudara lihat bulan, itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Tetapi ketika dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan akan menjadi darah, itu menunjukkan kemarahan Tuhan, murka Allah yang terjadi pada akhir zaman ini. Jadi maksudnya itu bukan seperti yang banyak beredar barusan tanggal berapa itu, 8 atau 9 April katanya terjadi kiamat, saudara. Gara-gara ada eclipse. Ya, di Amerika tuh kelihatan jadi gelap beberapa tempat. Kalau di Australia nggak dilewatin gitu. Mungkin ada juga, nggak tahu. Tapi banyak itu sampai beredar, wah ini kacau-kacau nih. Banyak orang cari sensasi sekarang ini. Supaya apa? Naikin subscriber. Kayak nggak tahu aja. Makin tinggi subscriber, makin tebal duitnya. Jadi cari sensasi-sensasi supaya dilihat banyak orang. Dan dibikinlah yang aneh-aneh supaya kita mau jadi subscriber. Itu kan pinter-pinternya YouTube. YouTube itu punya siapa sih, Marvian? Siapa sih nama ownernya YouTube itu? Nah pokoknya siapa lah, nggak tahu lah, nggak ngerti ya. Tapi itu pasti orang pinter, sudah memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadinya. Tapi apapun, saudara, jelas ini bukan letterlek hurufnya. Kita harus mengerti di balik itu apa sih maksud dan tujuannya. Itu tanda kemarahan Tuhan. Bukan tanda yang benar-benar kita lihat bakal kiamat seperti itu, saudara. Tetapi saya percaya kitanya ada di pada akhir zaman. Sekarang ini pun kita sudah di akhir zaman, saudara. Jangan kita pikir nanti kerajaan 1000 tahun. Kita sudah ada di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah, nanti kalau mau lebih jelas lagi, kita akan belajar yang namanya
belajar tentang kitab Wahyu, eksposisi Alkitab tentang akhir zaman, saudara. Nah, kita ada di akhir zaman. Kita dengar kabar di situasi Timur Tengah itu semakin panas, bukan Hamas sama Israel, tapi Iran terlibat peperangan dengan Israel. Dan saya baru dengar tadi pagi Syria juga. Bensin pasti mahal, udah lihat kan $2 lebih. Kemarin naik lagi gitu. Bakal naik lagi, makin susah. Mobil listrik aja, Pak. Hah? Mobil listrik, baterainya mahal. Nah, kita juga baru dengar soal yang belum lama nih, baru minggu lalu yang saya juga sampaikan waktu saya khotbah di Salvation Army. Hari Sabtu, 13 April, penusukan terjadi di Westfield Shopping Center, Bundaran Junction. Lalu kemudian apa yang terjadi? Seninnya tanggal 15 April, pendeta di gereja Fairfield ditusuk anak muda. Tiba-tiba maju, dia tusuk si pendeta ini. Nah, saya kemarin sempat ngomong ya sama persekutuan doa hari Sabtu. Tapi kalau ada orang yang menusuk saya di sini, panjang jalannya. Jadi nggak langsung dapat ke saya gitu, pasti dicegat dulu tuh sama di sono-sono. Enggak ya. Biarin aja. Mau mati deh. Pikirin. Itu ada yang bilang enggak. Berarti dia nggak mau belain gue dia. Takut kita, dia janji. Nggak jadi ya. Tapi itu perjalanan jauh dari situ ke sini. Tapi sangat cepet bener gitu ya. Saudara, ini semua yang kita lihat sudah ditulis di Alkitab. Bukan kejadian yang dituliskan. Tetapi apa yang akan kita hadapi itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Memang harus terjadi dikatakan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya saya katakan kita ada di zaman 1000 tahun itu. Kasih semua orang akan semakin dingin. Manusia akan semakin bertambah jahat. Orang Kristen akan dibenci dan akan mengalami aniaya oleh karena iman mereka. Itu kenyataan, saudara. Bukan sesuatu yang cerita-cerita omong karangan-karangan, enggak. Di depan mata kita lihat itu semua. Nah, memang itu harus terjadi, dikatakan oleh Alkitab. Harus kita hadapi. Tapi Petrus memberikan juga penjelasan. Nah, ini kita lihat di sini. Dalam ayat 21 ada jalan keluarnya. Apa itu? Untuk bisa keluar dari semua murka Tuhan itu di akhir zaman ini. Ada kata-kata yang menghibur kita. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuh. Kenapa kita lupa ayat ini? Dunia goncang, tapi Tuhan berkata, barang siapa, whoever cry to the name of God, Jesus will be saved. Itu disebut di sini. Ini jaminan buat saudara dan saya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ancaman itu tidak berlaku atas mereka. Kita mungkin ada di Bodai Junction, tapi you miss. Kamu gak akan bisa ditusuk kalau belum waktunya Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan tusuk, kamu gak akan mati. Paling gatel-gatel dikit. Enggak lah, saya bercanda ya. Kalau tusuk sakit lah ya. Kalau tusuk jarumnya sakit. Artinya apa? Engkau tidak akan mati kalau belum waktunya mati. Jadi saudara, memang ada ancaman ini. Ada murka Tuhan. Itu dinyatakan pada zaman ini. Tapi ada jalan keluar. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya pada pemberitaan Injil, yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, penekanan pemberitaan Injil. Dua hal penting ditekankan dalam pemberitaan Injil. Mengapa Yesus disalibkan dan dibunuh? Petrus katakan,
kematian Yesus sudah direncanakan, sudah ditentukan oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Jadi bukan manusia yang menentukan kematian Yesus sebetulnya, saudara. Bukan imam-imam kepala. Bukan juga orang-orang Yahudi yang berteriak salibkan dia. Tetapi Allah sudah menentukan, sudah merencanakan bahwa Yesus harus mati dengan cara disalibkan di antara dua penjahat. Itu ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah ditulis oleh kitab Yesaya. Artinya apa? Memang orang-orang itu sudah menyalibkan dan membunuh Yesus. Itu alat-alat yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi setelah bukan berarti mereka jadi gak tanggung jawab, mereka jadi gak berdosa karena Allah yang merencanakan. Tidak seperti itu. Itulah sebabnya mengapa Petrus berkata, Yesus yang kamu salibkan dan kamu bunuh. Sekalipun memang Allah yang menetapkan, merencanakan kematian Yesus, tetapi yang melakukannya tetap aja dosa, saudara. Mengapa berdosa? Karena motivasi kembali. Ya. Tadi saudara saya ingatkan, tadi kan berdebat harus motivasinya ada kan? Jadi bikin salah atau benarnya itu bukan cara berdebat, bukan isi perdebatan. Motivasi dibalik itu apa sebenarnya sih berdebat itu? Karena motivasi Allah dan motivasi mereka berbeda. Motivasi Allah apa? Mengapa Allah biarkan atau rencanakan Yesus disalibkan dan dibunuh? Karena bagi Allah cuma satu-satunya itu jalannya. Udah gak akan ada jalan lain untuk manusia ditebus dosanya. Gak ada, gak bisa berbuat baik juga gak bisa, apa juga gak bisa. Semua manusia sudah berdosa, gak ada semua manusia, gak ada satupun berbuat baik. Semua manusia sudah menyeleweng, semuanya sudah berdosa. Gak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi harus dengan cara apa? Kematian Yesus. Gak ada way out lain. Nah, tetapi motivasi mereka yang menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, iri hati, kebencian, terpengaruh hasutan, penyesatan oleh karena imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Nah, ini motivasi mereka. Jadi sama-sama nih Allah merencanakan, tapi motivasinya karena kasih. Nggak ada way out lain, cuma satu-satunya. Yesus juga berdoa Taman Getsemani, kalau mungkin caunilah padaku. Tapi Allah bilang nggak bisa lagi, cuma satu-satunya engkau harus mati. Kalau nggak mungkin lagi sudah aku minum cawan sampai tetes terakhir, mati, harus mati. Tetapi mereka yang setiap salibkan dia itu. Mereka berdosa karena ada iri hati, kepengaruh orang, kepengaruh hasutan. Jadi saudara, motivasi yang berbeda inilah yang membuat kenapa mereka berdosa. Allah rela Yesus mati karena kasihnya atas manusia berdosa. Orang lain melakukannya, motivasi karena kebencian, iri hati terhadap Yesus. Nah saudara, Petrus sengaja menyampaikan persoalan ini supaya mereka sadar bahwa mereka sudah membunuh utusan Allah. Yang mereka bunuh itu adalah utusan bahkan Allah itu sendiri. Ayat 36 mengatakan bahwa sesungguhnya mereka telah menyalibkan Tuhan dan Mesias yang selama ini mereka justru harapkan dan nantikan. Yang mereka sudah tunggu-tunggu, yang mereka sudah nanti-nanti, malah mereka bunuh. Sehingga pernyataan Petrus ini semakin menambah rasa berdosa dan hati dan diri mereka. Yang kedua, 32. Mengapa perlu penekanan dosa dan pertobatan dan penginjilan? Ini penting, saudara. Pada waktu memberitakan Injil, Petrus menekankan kesadaran akan dosa. Ini elemen sangat penting ketika kita menyabarkan atau mendengar Injil. Tanpa kita sadar akan dosa, maka orang tidak butuh Yesus sebagai juru selamat. Nggak butuh Yesus sebagai penebus dosa. Yang mereka butuhkan Yesus yang lain. Yesus penyembuh, Yesus miracle workers, yang bisa membuka mujizat-mujizat, yang bisa melipat gandakan. Mereka cari Yesus seperti itu.
Bukan Yesus yang penebus dan juru selamat. Nah, jujur saya ini prihatin dengan perkembangan ajaran sesat saat ini. Bahkan dilakukan oleh pendeta-pendeta yang namanya besar-besar, sudah hebat-hebat, saudara. Contohnya saja, prosperity gospel. Ya. Itu gereja besar di sini, saudara. Itu yang diajarkan. Kalau ikut Yesus, pasti hidupmu berhasil. Ikut Yesus, hidupmu kaya, hartamu berlimpah. Jadi ikut Yesus itu nggak ubahnya kalau orang pergi ke Gunung Kawi, saudara. Udah sama aja. Karena diminta kan itu. Enak hidup, banyak duit, ya kan? Banyak harta, segala macam. Itu yang dicari. Prosperity gospel. Ada juga yang mengajarkan kalau kamu ikut Yesus, kamu bisa mendapatkan apa aja kamu doa. Pokoknya doa kamu pasti dijawab, pasti dikasih oleh Tuhan. Ini mereka ngakunya pendeta, hamba Tuhan, udah nggak lagi ngomong tentang dosa, pertobatan. Nggak lagi ngomong tentang harus tinggalkan hidup lama, masuk hidup baru, ikut Yesus. Hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang memuliakan Tuhan, udah nggak perlu lagi itu. Yang penting hidup enak, yang penting banyak duit, happy. Nah, saudara, menurut mereka ini ajaran-ajaran udah kuno, udahlah kamu tinggalkanlah. Sekarang tuh zaman Kristen progresif, tahu? Gitu. Kristen progresif lagi naik daun sekarang, saudara. Semua progresif. Tapi kalau naik bensin naik progresif, kita marah-marah. Kenapa bensin naik-naik gitu kan? Kalau harga naik-naik, progresif, pada marah-marah gitu. Ini Kristen progresif banyak pengikutnya juga, saudara. Ini udah kacau-kacau deh, saudara. Ya, ini zaman udah berubah. Dosa lagi nggak mau sebut-sebut lagi, udah nggak usah ngomong-ngomong dosa, ada entar jemaatmu lari gitu. Kalau suruh-suruh mereka bertobat, kabur mereka, ngomongnya enak-enak aja. Nah, itu bukan Injil, saudara. Bukan Injil. Yang Injil yang benar itu seperti apa? Mari kita lihat. Pelajarilah dan beritakanlah Injil yang benar. Lalu bagaimana kita bisa menilai mana Injil benar, mana Injil yang palsu? Injil yang benar itu berpusat kepada Kristus, bukan yang lainnya. Itu Injil yang benar, berpusat kepada keberadaan hakikat Yesus Kristus. Ini yang ditekankan oleh Petrus dalam pengabaran Injilnya. Pertama, Yesus itu orang yang dihina dan direndahkan. Yesus dari Nazaret ayat 22. Ini tempat yang dianggap hina oleh orang-orang Yahudi. Jadi saudara, memang secara performance Yesus dianggap rendah, hina, saudara. Nggak dianggap. Ini sesuai dengan buatan Yesaya, tentang Yesaya 52. Direndahkan dan dihindari orang. Bagi kita nggak masuk hitungan dia. Itu semua gambaran tentang Yesus. Persoalannya kembali kepada pemikiran modern saat ini. Kalau Yesus dihina, direndahkan, artinya menghina umat Kristen, menghina gereja. Itulah sebabnya banyak pendeta, Mbak Tuhan, jadi malu deh kalau memberitakan Yesus yang rendah seperti ini. Lalu mereka coba ganti image Yesus. Image Yesus diganti, bukan Yesus yang hina dan rendah, tapi Jesus the superstar. Mereka change image-nya. Yesaya 52 itu kuno. Itu kan dulu, udah gak usah dikutik-kutik lagi, udah dikubur tuh perjanjian lama. Sekarang Yesus yang modern itu adalah Yesus supernatural, Yesus yang spektakuler, superstar. Ya, contohnya saya katakan lagi adalah ini slogan-slogan. Yesus jadi miskin supaya kita jadi kaya. Enak gak kedengarannya? Oh, enak banget. Yesus miskin, kita kaya. Tapi kalau you belum kaya-kaya, yang salah siapa? Hah? Kalau belum kaya-kaya, yang salah siapa? Yesusnya yang salah. Yesus rela menderita supaya kita senang bahagia.
Kita tujuannya supaya kita bahagia. Tuhan jadikan kita kepala, bukan ekor. Bahwa itu favorit sekali. Yesus menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Siapa yang jadi ekor gak sesuai dengan firman Tuhan, begitu. Ini banyak sekali kayak gitu-gitu, saudara. Ditambah lagi ajaran hedonism, prosperity gospel. Ini pendeta jadi terkenal, jadi banyak pengikutnya, apalagi ganteng. Saya juga bisa kan termasuk ganteng juga, saudara. Tuh diketawain gue. Lumayan lah gitu kan. Coba kalau saya ngajarinnya seperti itu. Wah, ini jemaat penuh banget loh. Ngantri pesen tiket di situ untuk mau masuk. Karena saya ngajarinnya seperti itu. Yes, Jesus the superstar. Wah, saya ngajarinnya seperti itu. Tapi saya nggak mau, saudara. Kalau gantengnya sih saya mau gitu ya. Tapi kalau ngajarinnya, kata Pak Tong, rupamu. Kesindir deh gue. Tapi maksud saya adalah yang penting kita benar pengajarannya. Jangan dibalik-balik gitu isi Alkitab supaya kita terkenal. Enggak, saudara. Hati-hati ini ajaran Injil palsu ini. Banyak penyesatan di sekitar kita. Yesus yang ditulis di Alkitab itu adalah hamba, servant, tampak rendah, hina. Seperti pendeta Robi dan saya yang mencuci kaki. Itulah Yesus. Bukan yang pakai arloji yang terkenal, yang mahal-mahal. Yesus kita nggak seperti itu. Yesus kita adalah yang rendah, yang hina. Bukan bintang film Hollywood. Bukan. Yesus kita nggak naik jet. Yesus kita naik dongki, pinjam lagi pula. Itu Yesus kita yang menantu itu. Bukan Yesus seperti yang kamu dengar di mass media semacam itu, saudara. Yang kedua, Yesus adalah penentuan Allah yang disertai dengan tanda dan mujizat. Ayat 22. Petrus membuktikan, sekalipun dia tampak hina rendah, tapi dia sudah ditentukan dipakai Allah dengan banyak tanda dan mujizat. Nah ini humble, simple, many miracles. Oleh sebab itu nggak perlu kecil hati, rendah hati. Kalau kita rendah diri, maksud saya, kalau kita pilih Yesus yang dihina-hina orang, Yesus yang direndah-rendahkan orang, jangan kecil hati, saudara. Karena jalanmu sudah benar. Kamu udah ikut Yesus yang benar. Jangan putus asa kalau kita menderita ikut Tuhan kita. Kita kekurangan, kita sakit, kita diejek orang, kita direndahkan orang, kita dibenci orang. Itulah pikullah salib yang harus kamu pikul. Itulah salibmu. Kalau memang kamu harus dianiaya seperti itu. Tapi ingat, itu cuma sementara. Nah, apa sebabnya? Nanti semua orang akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Itulah kemenangan buat kita. Karena Yesus yang dihina, yang direndahkan, dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia menjadi hakim atas semua manusia. Dan semua orang yang percaya dan setia ikut Yesus yang direndahkan seperti itu. Kita akan ikut dalam kemuliaannya kelak. Ya, jadi buat saudara saya setia ikut Tuhan Yesus yang seperti itu, engkau tidak akan sia-sia ikut Tuhan seperti itu. Yang ketiga, Yesus mengalami kematian dan kebangkitan. Sesudah John Stott mengatakan bahwa penginjilan dalam Kisah Rasul ini lebih tekankan kebangkitannya. Kenapa? Karena memang ditujukan oleh kitab Lukas ini kepada orang-orang Yahudi. Kita masih ingat kan serial yang sebelum, Theophilus? Artinya apa? Orang yang terhormat, bangsa Romawi. Tetapi dia juga adalah ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi membutuhkan pengertian bahwa mereka disalibkan, Yesus yang disalibkan, yang dibunuh itu adalah Mesias.
Mereka menunggu Mesias, tapi yang kamu tunggu itu kamu bunuh. Nah sekarang sudah tidak ada di kuburnya, tapi dia bangkit dari kematiannya. Dan Petrus katakan di ayat 32, mereka semua jadi saksi atas kebangkitan Yesus itu. Lalu yang keempat, Yesus mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dalam ayat 33, Petrus mengatakan Yesus bangkit mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya, dan itulah yang kamu lihat, kamu dengar. Murid Yesus, pengikut Yesus mampu berbicara bahasa-bahasa asing. Contohnya apa? Tiba-tiba saya ngomong bahasa Italia. Nah, Mario kaget. Oh, Pendeta Haryanto kok bisa ngomong bahasa Itali? Ya. Lalu tiba-tiba saya ngomong bahasa Arab. Ya, saya bingung kok. Nah, itu bisa ngomong bahasa Arab. Itu seperti itu, saudara. Bahasa roh pada waktu itu. Bisa berbahasa-bahasa yang dimengerti orang-orang banyak. Orang yang gak bisa ngomong bahasa tertentu jadi bisa, saudara. Nah, lalu yang kelima, Yesus Tuhan dan Mesias. Petrus mengutip sebetulnya Mazmur 110 ayat 1 yang mengatakan Yesus itu betul-betul Tuhan dalam rupa manusia. God in human flesh. Dikatakan berbeda dengan Daud, Raja Israel, sesudah mati, Yesus bangkit dari kematian. Tapi Daud tetap mati dikubur. Nah sekarang Yesus duduk sebelah kanan Allah, Bapa di surga. Daud ada di dalam kuburannya. Oleh sebab itu Petrus membuktikan Yesus itu Mesias. Dan dia Allah itu sendiri. Saudara, banyak orang yang berdebat di ayat ini sebenarnya, ayat 36. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini salah ngerti. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus baru jadi Tuhan setelah ada pernyataan ini. Sebelumnya bukan Tuhan. Nah, ini salah mengerti Alkitab, saudara. Kata membuat di sini tidak berarti tadinya bukan Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Bukan itu. Maksudnya adalah Allah telah menunjukkan kepada kamu bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit itu adalah sungguh-sungguh Tuhan. Yang selama ini kamu gak ngerti, gak memahami, sekarang ketahuan bahwa betul-betul adalah itu Tuhan itu sendiri. Saudara, Injil yang benar itu pasti akan menjelaskan siapa Yesus yang sesungguhnya, sesuai dengan ajaran Alkitab. Oleh sebab itu hati-hati saya katakan melalui mimbar ini, dan juga bagi banyak yang mungkin menonton video YouTube ini, maksudnya live streaming hari ini. Jangan sampai diajar oleh versi Yesus yang lain, bukan yang dari Alkitab, kebenaran Alkitab. Jangan suka dengar orang-orang yang cari sensasi untuk lebih banyak subscribernya. Jangan, saudara. Lebih bagus, saudara, kita cari Yesus yang seperti yang ditulis dalam Alkitab ini. Yesus yang rendah. Yesus nggak cari apa-apa, bukan duit, bukan terkenal, tapi keselamatan dan pengampunan. Itu yang benar, saudara. Yesus datang untuk mengampuni kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Itu yang benar. Dan kalau saudara punya banyak waktu, tontonlah YouTube yang benar, ajaran yang benar. Kalau masih banyak juga, belajar firman Tuhan dengan ajaran Alkitab yang jelas, dari pendeta-pendeta hamba Tuhan yang jelas, yang ajaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ikut arus ajaran-ajaran yang sesat, saudara. Bahkan ikut bela ajaran yang sesat. Nah, kalau kita ketemu nih ajaran sesat, kita dihadapkan pengajaran yang nggak benar, harus berani juga. Berani menyatakan sikap seperti Petrus. Tapi jangan sampai berdebat yang nggak perlu. Jangan rendah-rendahkan orang lain. Jangan rendahkan agama orang lain. Nggak usah. Mereka punya agamanya sendiri, jalanilah sendiri, imani sendiri. Jangan merendah-rendahkan orang lain. Tuhan gak suka kita merendahkan orang lain. Tuhan mau kita mengasihi orang lain. Tuhan mau kita mengampuni orang lain.
Tuhan mau kita memberitakan Yesus yang benar. Mari kita andalkan firman Tuhan yang benar. Mohon pimpinan Tuhan, penyertaan kuasa Roh Tuhan menolong kita. Berdoalah. Kalau kita mau ketemu orang, berhadapan orang, mau berdebat sama orang, doa. Karena motivasi kita bukan untuk menang berdebat. Motivasi kita kata kita sayang, kita mengasihi dia, kita mau dia selamat. Karena Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghakimi.